Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Banyak sekali yang stres gara-gara fintech, tapi sebenarnya kalau Anda tahu tentang SOP, tentang mereka itu tidak akan sulit loh, tidak akan stres lagi loh. Jadi kalau Anda yang masih diteror dengan tidak bijak, terus disebar data segala macam-macam, sebenarnya itu udah ilegal loh. Kalau legal pun laporkan aja ke ininya. Nanti saya kasih laporan pengaduannya yang di mana. Sehingga itu ilegal. Jadi untuk mengetahui ini apakah itu legal dan ilegal atau dia bukan hanya baik tapi benar, tapi harus baik juga nagihnya, bukan hanya benar dia legal tapi harus baik juga dalam penagihannya, bisa dilihat dari 6 ciri ini. Jadi yang ilegal dan tidak ilegal tuh bisa dilihat dari 6 ciri ini. 6 ciri fintech yang ilegal dan ilegal gitu. Pertama, dia biasanya nyamarkan tidak ada nama perusahaannya gitu. Jadi ketika Anda ditagih segala macam-macam, kemarin kalau debt collector datang, Anda minta nama perusahaannya, nggak disebut tuh nama perusahaannya. Karena abal-abal perusahaannya. Malah kadang-kadang menurut info, kadang-kadang satu investor itu bisa di beberapa fintech gitu. Sehingga Anda pinjam dari satu lobak ke lobang lain punya dia semua gitu. Jadi pertama tidak ada perusahaannya, padahal di aturan ada jelas itu harus ada nama perusahaannya. PT yang jelas, siapa penanggung jawabnya gitu. Kedua, fintech itu harus ada alamatnya gitu, alamat jelas dan juga nama orang penanggung jawabnya jelas juga gitu, nggak disamarkan. Biasanya mereka suka menyamarkan ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari kalau terjadi pelaporan ke polisi gitu. Nah malah ada info dari salah satu debt collector fintech yang sudah tobat, ternyata mereka ini pindah-pindah ruko, tempat tinggalnya di ruko gitu. Terus yang paling utama lagi mereka ini aseng gitu, nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi yang baru dia nyuruh orang kita menekannya seperti itu dan menekan ke karyawannya juga luar biasa ke para ininya, ke para debt collectornya. Karena debt collector karena dia kan nggak bisa bayar mahal, dia bayar murah dengan tekanan yang luar biasa, jam kerja yang luar biasa seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu dua itu sehingga stres tuh biasanya. Ketiga, jadi ciri yang ketiga adalah dia memberikan kemudahan yang tidak masuk akal itu. Padahal kalau yang legal itu dia harus ngecek segala macam-macam. Kalau ini enggak, dia hanya butuh KTP selesai sudah selesai. Dan 15-20 menit dia keluar cair uangnya. Tapi kalau legal dia harus ngecekin berapa pendapatannya, kerja di mana, segala macam-macam. Seperti kayak bank gitu. Mungkin di bawah bank sedikit pengecekannya, tapi hampir seperti bank gitu. Karena dia harus yakin apa yang dia pinjamkan harus kembali gitu. Ini kan enggak dia lakukan itu aja nggak apa-apa gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak perlu dia ada data apapun ya, identitas pribadi hingga kelengkapan persyaratan lainnya tidak perlu gitu. Yang keempat, fintech ilegal ini bisa nyalin data, padahal itu tidak dibolehkan gitu. Jadi kalau fintech legal nggak boleh nyalin data. Ini bisa bukan hanya nyalin data kontak gitu loh, tapi nyalin data ke foto kemana-mana, sehingga foto kita nyebar di mana-mana gitu. Berarti udah ilegal itu. Meskipun legal, laporkan aja, nanti ada pelaporannya. Jadi itu yang dilakukannya. Terus yang kelima adalah bunganya sangat tinggi gitu. Nggak masuk akal. Padahal sekarang ini sudah diatur di asosiasi fintech ya. Itu AFVI ya. Itu sekitar 0,8% gitu. Malah batas penagihannya bukan akumulasinya ini tiap hari gitu. Sehingga dendanya itu luar biasa. Ada satu sahabat saya yang hutangnya cuma 800.000, tiba-tiba beberapa bulan kemudian udah 7 juta gitu. Masuk akal dari mana? Nggak bisa masuk akal. Padahal maksimal 90 hari dan itu tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman gitu. Jadi kalau hutangnya segitu, kalau nanti selesai seluruh denda, bunga dan yang lainnya tidak boleh melebihi 90 hari selesai. Jadi akumulasi 90 hari bukan tiap hari. Ini kan tiap hari berbunga tiap hari gitu. 90 hari kalau jangan tidak boleh gitu. Jadi saya sih harapkan nanti ke depannya bisa diatur seperti kartu kredit maksimal 150.000 gitu. Denda dan bunganya. Tapi sekarang ini jalan udah bagus lah. Terus yang keenam adalah penagihannya dilakukan secara intimidasi. Jadi mereka tidak ada rule of conduct-nya gitu. Karena memang kalau menurut debt collector yang ini itu dia ditekan luar biasa, ijazahnya ditahan dan harus deal tiap hari gitu. Harus goal tiap hari. Harus menekan dengan cara apapun, dengan bagaimana caranya gitu. Jadi intinya seperti itu sehingga ada target-target tertentu yang luar biasa. Subhanallah nekan para peminjam gitu. Nah ini kabar gembira sekali. Jadi 6 ini ciri ini bisa kelihatan kalau seandainya mereka masih melakukan penagihan itu Anda bisa laporkan ke 1500655 atau waspada investasi @ojk.go.id gitu.
waspadainvestasi@ojk.go.id. Jadi kalau ada fintech yang rentenir online masih bermasalah, itu lakukan pelaporan ke sana aja. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa membuka wawasan Anda dan Anda tidak takut lagi. Ini kabar gembira bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.